Anda akan jadi narapidana. Makanya Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi. Ibu tetap Anda di pesan sana. kepada polisi. Bapak Ibu, Kesana. Ibu tetap di sana. Kesana. Ibu tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Oke. Sekarang kita tantang Barislim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Perdebatan panas dan sengit terjadi antara Bung Sylvester Peradi versus Roy Suryo dengan kuasa hukumnya. Roy Suryo dan kuasa hukumnya ini, Ibu Kurnia, nggak terima ketika Bung Sylvester mengatakan kalau mereka akan menjadi narapidana. Saking emosinya, Ibu Kurnia ini menghampiri Bung Sylvester. Saking emosinya nih ya. Nah, seperti apa disulkannya tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Sebenarnya seperti apa? Legal standing kami SK Kumham dari organisasi Peradi Bersatu. Oke. Saya rasa dan itu terdaftar di Kemenkumham. Saya rasa cukup itu untuk membuktikan kami sah sebagai pelapor. Ya kan? Emang butuh legal standing apa lagi kira-kira? Orang SK Kumham terdaftar organisasi kami. Saya mewakili seluruh advokat yang ada di organisasi saya. Oke, Anda mewakili Peradi Bersatu. Mewakili Peradi Bersatu. Oke, baik. Bu Kurnia? Kita itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa, begitu, ya. Kami ini Tidak bisa sembarang mengadukan orang. Mereka hanya mengadukan Pak Jokowi ke polisi. Apa itu tidak sembarang? Siapa yang mereka adukan? Pak Jokowi, mantan presiden ke-7. Hah? Giliran mereka dilaporkan ke polisi, mereka nggak terima. Nggak betul. Ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa, Integrated Criminal Justice System, sedang ya meneliti perkara ijazah palsu. Dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ ya, dihukum 6 tahun yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian. Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh ya. Tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir ya. Semua saksi ada 30 orang tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Semuanya legalisir. Lah kalau ada legalisir berarti ada aslinya dong, tapi tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPUA menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Nggak ada bang, kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Kalau begitu, bagaimana bisa naik jadi P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Apakah karena dia seorang Jokowi? Ini begitu? betul ditanyakan. Ya. Dan jawabannya seperti itu. Ya, Tidak seperti ada. itu. Karena ini dalam penting persidangan informasinya. tidak ada ijazah aslinya. Ini kami hanya terima legalisir saja. 30 saksi itu. Semuanya seperti itu. Anda bayangkan. Dan bisa dihukum orang ya 6 tahun dari dakwaan maksimal, tuntutan maksimal 10 tahun. Ya mungkin hakimnya nggak enak hati mau ngasih maksimal begitu. Ya? Baik, Bang Sylvester. Itu yang saya maksudkan. Iya, jadi kalau mengenai makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Jangan memakai disimpangkan, Bang Al-Quran. Sylvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang ini bukan soal begitu postur. kenyataannya. Makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah Anda untuk nggak itu. mengerti. Makanya sama saya Anda nggak sekarang. mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Iya, walaupun Nggak benar. makanya Itu tidak Anda benar. konyol Ini kalah. forumnya saya mengatakan Ya, tidak Anda benar. konyol, Baca makanya lagi. kalah. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Konyol dan konyol. Udah jelas-jelas ya. Udah diputuskan bersalah, udah dipenjara, ini masih ngotot aja Ibu Kurnia ini. Ngotot aja ini ya. Satu-satu, Bapak Ibu satu-satu. Anda nggak paham. Bapak Ibu satu-satu. Saya sudah dihukum. Anda Ibu masuk Kurnia di sini. satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya karena Silakan. kekonyolan Anda itu salah. Makanya kemarin itu Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini ya kan tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya ditolak atau NO. Itu pengadilan 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo 2-3 tahun lalu. Tapi kan indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ijazah asli atau ijazah palsu. Nah ini saya bilang Ini omong kosong, ini hoax besar ini. Ya kosong. Ijazahnya Nggak itu yang bisa Mas, kosong. Bang. Nggak bisa mereka meneliti
ijazah yang hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli, atau ijazah asli yang dipalsukan. Saya nanti bicara. Itu baru benar. Oke, Mas Roy, silakan. Jadi waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus. Yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti Di Bareskrim. Di Bareskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Bareskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi. Fotokopinya ditunjukkan oleh Bareskrim. Bareskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya tunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo itu dia identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Ini Kita siap penyesatan diuji. terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Iya, Makanya yang menyesatkan Sylvester. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Gila. Nggak terima dikatakan jadi narapidana nih ya. Saya keberatan. Host saya keberatan. Dasarnya apa? Harusnya Anda Dasarnya apa? Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu. Saya mau tanya, Ibu tetap di sana. Anda pesan kepada polisi. Bapak Ibu, Ibu tetap di sana. Pesanan. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya. Pemirsa, Jadi ini pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pesanan. Nggak terima dilaporkan oleh Peradi. Katanya melaporkan orang itu jangan sembarangan ngelapor. Lah mereka sendiri apa nggak sembarangan ngelapor? Ijazah Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Berdasarkan meneliti file yang mereka download dari internet, dari sosial media. Bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Setelah mereka meneliti, langsung keluar-keluar di media sosial, di media massa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kan luar biasa. Habis itu ngelaporin Pak Jokowi, teriak-teriak adili Jokowi dan macam-macam. Ketika mereka dilaporkan, mereka nggak terima sama sekali, ya. Cocok lah ini Bung Sylvester tadi bilang ya kan, kalian akan menjadi narapidana. Ini kita tinggal menunggu lagi nih ya, pihak kepolisian mengumumkan nama-nama siapa saja yang akan menjadi tersangka. Nah, silakan ketik komentar kalian di video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Barcika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.